berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mempresentasikan tugas materi pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu tentang portofolio Pertamina Oplosan yang akan berfokus pada direktur utamanya, yaitu Rifa Siahaan. Sebelumnya, perkenalin, nama aku Zelniana Maharani Priyono dari kelas 96 absen 10. Susunan portofolio kali ini akan ada identifikasi masalah, dasar hukum, solusi, dan action plan. Bagian pertama, identifikasi masalah. Awal mula kasus Pertamina ini dimulai dari adanya keluhan masif dari para pemilik kendaraan, terutama kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dari daerah Palembang dan Sumatera Selatan, bahwa mesin cepat rusak setelah isi BBM subsidi dan performa kendaraan menurun. Apa itu BBM oplos? Yaitu pencampuran bahan bakar minyak bersubsidi Pertalite atau solar dengan zat non-subsidi atau minyak tanah yang merusak kualitas dan merugikan negara. Peran Rifa Siahaan. Rifa Siahaan adalah Direktur Utama Pertamina Patraniaga yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh Kejaksaan Agung. Tanggung jawab sebagai Direktur Utama yaitu kebijakan pengawasan distribusi, penindakan pelanggaran internal Pertamina, dan akuntabilitas publik. Kelemahan di bawah kepemimpinan Rifa Siahaan yaitu sistem pengawasan tidak optimal, respon lambat terhadap kasus, dan komunikasi yang tidak proaktif. Bagian terakhir dari identifikasi masalah, pelanggaran yang dilakukan oleh Rifa Siahaan. Meskipun Rifa Siahaan tidak memiliki bukti bahwa ia sebagai pelaku yang terlibat secara langsung, tapi keterlibatannya bersifat korporat atau sebagai penanggung jawab kebijakan. Daftar pelanggaran yang dilakukan oleh Rifa Siahaan, yaitu manipulasi kualitas BBM, penggelapan volume, kolusi internal, kelalaian dalam pengawasan distribusi, pembiaran pelanggaran, pelanggaran prinsip fiduciary duty, pelanggaran prosedur audit, penyalahgunaan wewenang, kelalaian menyebabkan kerugian negara, pelanggaran POJK nomor 34 tahun 2014, pelanggaran peraturan Menteri BUMN, pelanggaran hak-hak konsumen. Dampak atau akibat yang terjadi, yang pertama, kerugian negara. Dikarenakan subsidi BBM dialihkan ke pihak yang tidak berhak, kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Yang kedua, gangguan pasar energi, distorsi harga BBM bersubsidi versus non-subsidi. Ketiga, kerugian konsumen. Keempat, krisis kepercayaan publik. Kelima, dampak kesehatan dan efek domino ke sektor informal. Yang keenam, dampak pasar modal. Ketujuh, reorganisasi Pertamina. Yang kedelapan atau yang terakhir, revisi regulasi darurat. Bagian kedua yaitu dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan dengan paling tinggi 60 miliar rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Tipikor Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah. Yang ketiga, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha
yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sanksi pidana ini meliputi pidana penjara dan atau denda. Dan yang terakhir, pasal 164 KUHP yang mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Jika seseorang mengetahui adanya pemufakatan jahat tersebut dan masih ada waktu untuk mencegahnya, namun sengaja tidak melaporkannya kepada pejabat, kehakiman, atau kepolisian atau orang yang terancam, maka orang tersebut dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan. Bagian yang ketiga yaitu solusi, pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah, yaitu menggunakan teknologi dan digitalisasi. Yang pertama, sistem pelacakan blockchain. Gunakan platform blockchain Hyperledger untuk mencatat setiap pergerakan BBM dari refinery, depot, hingga SPBU. Setiap transaksi tercatat secara immutable dengan timestamp dan verifikasi 3 pihak, yaitu Pertamina, SPBU, dan regulator. Contohnya, sistem Shell di Malaysia pada tahun 2022. Yang kedua, sensor Internet of Things, real time. Pasang sensor kualitas oktan dan setan tester di setiap tangki dan SPBU yang terhubung dengan dashboard pusat kontrol Pertamina yang bermanfaat untuk deteksi penyimpangan kualitas dalam 5 menit dan otomatis blokir SPBU yang melanggar. Dan terakhir, integrasi data nasional, yaitu hubungkan sistem dengan database Kementerian ESDM, Bea Cukai, dan Kepolisian. Solusi yang kedua dari kasus ini yaitu reformasi kebijakan dan penegakan hukum. Yang pertama, sanksi berlapis untuk SPBU. Pencabutan izin permanen dan denda 5 miliar rupiah, blacklist pemilik dari bisnis energi 10 tahun, dan untuk oknum internal, pemutusan hubungan kerja dan proses pidana. Dan yang terakhir, klaim ganti rugi 3 kali nilai kerugian. Yang kedua, audit triple check. Mekanismenya, yang pertama, audit internal mingguan, sampingnya yaitu 30% SPBU. Yang kedua, audit eksternal bulanan oleh KAP terakreditasi. Dan terakhir, inspeksi mendadak oleh Satgas KPK Polri. Dan terakhir, reformasi kerjasama SPBU, yaitu sistem grading SPBU A hingga D berdasarkan compliance history dan kontrak baru dengan klausul zero tolerance untuk oplos. Dan solusi terakhir untuk kasus ini yaitu transparansi dan kolaborasi publik. Yang pertama, platform pengaduan terintegrasi, aplikasi Pertamina Watch dengan verifikasi LHKPN pelapor, hadiah 50 juta rupiah untuk pelapor yang terbukti benar, dan perlindungan sanksi oleh LPSK. Yang kedua, dashboard publik. Tampilkan real time kualitas BBM per SPBU, status audit terakhir, daftar SPBU bermasalah, dan yang terakhir, edukasi stakeholder yang berprogram pelatihan deteksi oplos untuk komunitas transportasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk riset pengawasan. Bagian yang terakhir yaitu action plan. Rencana aksi terstruktur untuk penanganan BBM oplos dalam jangka pendek, yaitu fase respon cepat 0 hingga 6 bulan. Yang pertama, pembentukan Satgas Anti Oplos yang struktur timnya yaitu diketuai oleh Direktur Utama Pertamina, anggotanya KPK, Polri, Kemendesem, Asosiasi SPBU yang tugasnya menginvestigasi 100 SPBU prioritas berdasarkan data BPKP. Yang kedua, audit emergensi, yang langkah-langkahnya pemeriksaan 5 depot utama, Cikampek, Pelaju, Balongan, Surabaya, dan Balikpapan. Pemutusan kontrak dengan 20 SPBU terburuk berdasarkan laporan konsumen. Tools, portable fuel analyzer untuk uji sampel acak, dan pengecekan dokumen pengiriman 3 bulan terakhir.
Dan yang terakhir, peluncuran aplikasi pengaduan. Fiturnya upload foto atau video bukti oplos dan GPS tagging, sistem reward 50 juta rupiah per laporan valid. Targetnya beta testing di 50 SPBU Jawa hingga Bali. Dalam jangka menengah, yaitu fase konsolidasi 6 hingga 12 bulan. Yang pertama, implementasi blockchain stage 1. Pilot project 50 truk tangki di rute Jakarta hingga Bandung, 30 SPBU percontohan di Jawa Barat. Pelatihan 500 petugas lapangan, operator depot, sopir tangki, dan pengawas SPBU. Yang kedua, revisi kontrak SPBU. Klausul baru, wajib QR code tracking di setiap nozzle pompa. Sertifikasi ulang pemilik SPBU, background cek keuangan, mekanisme roadshow sosialisasi ke 1000 SPBU. Yang ketiga, kolaborasi penegakan hukum. Mau dengan kejaksaan, pembentukan pengadilan khusus korupsi energi, dan pelatihan bersama penyidik BBM palsu. Dan yang terakhir dalam jangka panjang yaitu fase transformasi lebih dari 12 bulan. Yang pertama, nasionalisasi sistem digital. Cakupannya 100% depot dan 5.000 SPBU terintegrasi blockchain dan API integration dengan database bea cukai. Yang kedua, program edukasi nasional. Kegiatan workshop deteksi oplos mandiri untuk sopir truk atau taksi. Dan materi kurikulum SMK teknik perminyakan. Dan yang terakhir, reformasi regulasi. Ulasan revisi undang-undang yaitu sanksi pidana minimal 5 tahun untuk pelaku oplos dan kewajiban real-time reporting untuk BUMN energi. Nah, itu tadi presentasi dari hasil portofolio kasus Pertamina oplos. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.